Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Komputer dan Jaringan, yaitu mereview jurnal yang berjudul E-Health Application in IoT Environment Deployed in an Edge and Cloud Computing Platform. Tugas mata kuliah ini dikerjakan secara berkelompok. Maka saya akan memperkenalkan dari kelompok kami. Saya sendiri adalah Anton Supriyadi. Kemudian rekan-rekan dari kelompok saya ada Novar Kurniawan, ya Bang Novar. wabarakatuh. Kemudian juga sama dengan Bang Hamartin Putra. Ya, baik. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa slide dari review jurnal ini. Ya, oke. Nanti di judul awal dulu. Sorry, Bang Putra. Ya, jurnal ini ditulis oleh Ahle Ayari Hasan Hamdi dan Kahlil Ahmad Al-Asubi. Ya, latar belakang dari jurnal ini setelah kami bertiga berdiskusi dan mereview jurnal ini bahwa adalah adanya pandemi penyakit COVID-19 di mana setiap orang harus menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dunia medis menggunakan teknologi dan telekomunikasi untuk menghasilkan pertumbuhan e-health dan teknologi lainnya. Dengan adanya aplikasi e-health ini sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan konsultasi kesehatan karena kondisi yang pada saat COVID itu bahwa orang harus menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Sehingga aplikasi e-health ini sangat berkembang di hampir semua negara. Uh, ya, berangkat dari perkembangan e-health yang sangat pesat, terutama sejak pandemi, teknologi IoMT ini dapat menghasilkan data yang sangat besar. Namun, menghadapi tantangan seperti latensi yang sangat tinggi dan kebutuhan pemrosesan data secara real time. Karena ketika orang ingin berkonsultasi, kemudian memeriksakan kesehatan, ya maka itu harus segera mendapatkan satu jawabannya atau secara real time. Nah, cloud computing sering digunakan tetapi memiliki kelemahan berupa latensi yang sangat tinggi yang bisa berbahaya dalam situasi medis darurat dan sangat sensitif. Oke, next. Nah, dalam memberikan solusi opsional berdasarkan pengujian sebuah penerapan teknologi, maka itu digunakanlah solusinya adalah dengan edge computing. Ya karena banyak aplikasi masalah besar dalam jaringan bandwidth yang waktu responnya sangat lambat, di tidak real time, maka salah satu teknologi yang cocok digunakan adalah edge computing, yaitu untuk mengurangi latensi dengan memproses data lebih dekat ke sumbernya, ya dari perangkat IoMT. Bahwa mengingat bahwa sektor medik adalah hal yang sangat penting dan untuk diperhatikan. Dengan seperti itu, maka pasien uh, terutama pada saat COVID itu mendapatkan satu hasil yang cepat dan juga hasil yang akurat dan real time. Oke, next. Lanjut. Nah, dalam menganalisa hasil dari penelitian ini, berdasarkan pengujian perbandingan kedua teknologi antara cloud computing dan juga edge computing, maka performa aplikasi e-health khususnya dalam respon time dan waktu responnya itu sehingga bisa lebih cepat. Ingat bahwa sektor medik adalah sesuatu yang memang sangat penting ya bagi masyarakat. Oke, next. Nah,
bahwa dalam hasil penelitian berdasarkan pengujian perbandingan kedua teknologi tersebut, yaitu cloud computing dan edge computing, khususnya dalam hal respon time dan waktu respon, maka ada hasil-hasil penelitian yang dihasilkan dari kajian peneliti ataupun penulis. Maka kita di sini sebagai tugas mata kuliah kita mencoba mereview hasil dari penelitian tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Bang Hamartin Putra. Oke, Bang Hamartin, bisa. Oke, terima kasih Bang Anton untuk penjelasan slide sebelumnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bagian metodologi. Penelitian ini dilakukan dibagi menjadi tiga pendekatan utama. Yang satu itu studi literatur, yaitu menganalisa penelitian sebelumnya tentang e-health, cloud computing, dan edge computing. Lalu yang kedua, metodologi eksperimen praktis, membangun aplikasi e-health berbasis deep learning dan melakukan uji latensi. Yang ketiga, analisis komparatif, membandingkan hasil latensi kedua teknologi. Untuk studi literatur, dengan adanya metodologi ini, maka kita bisa mampu untuk memahami perkembangan teknologi e-health yang sudah berlangsung ya dari sebelumnya. Karena dari studi literatur ini kita ngambil referensi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti tentang survei dalam ya, dalam bidang kesehatan dan ya, yang berbasis teknologi. Lalu di sini di dalam gambar ini ada reference. Reference itu adalah nama penelitinya. Lalu di kolom selanjutnya adalah topik cover. Topik cover ini adalah topik yang tercover ya dalam penelitian tersebut. Ada beberapa topik seperti privacy, usability, energy efficiency, low latency, cost, dan 5G. Untuk setiap cek yang ada di sini, itu artinya pernyataan ini membahas topik tersebut. Dan yang untuk kolom ketiga adalah fokus. Fokus ini menjelaskan kalau itu adalah fokus utama dalam pernyataan tersebut. Dari sini kita bisa lihat untuk topik yang paling banyak dibahas adalah security dan privacy. Dan juga ada usability yang menjadi perhatian banyak peneliti. Lalu yang paling jarang dibahas bisa kita lihat adalah cost dan 5G yang hanya muncul di beberapa penelitian. Dari gambar ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya banyak di bidang healthcare dan IoT, tentu fokus pada aspek keamanan dan privasi, security dan privasi. Lalu untuk yang metodologi kedua adalah eksperimen praktis. Untuk eksperimen praktis ini dibangun di aplikasi health yang berbasis deep learning ya, yang mampu mengenali suara manusia dan gambar. Untuk pocket sping ini sistem e-health yang selalu aktif di ruang pasien yang bisa mendeteksi suara pasien tersebut yang sedang dirawat. Harapannya pasien yang tidak tidak sempat menekan tombol untuk memanggil perawat bisa memanggil perawat hanya dengan suaranya, dan ini dideteksi oleh pocket sping ini. Lalu untuk MXNet ini adalah salah satu contohnya adalah X-ray ya. X-ray yang dilakukan bisa mendeteksi ada penyakit apa aja di situ. Jika ada tahap normalan, dia bisa memberitahukan bahwa di sini harus segera ditangani. Dan untuk solusi keduanya adalah uji latensi dengan dua skenario. Untuk cloud diuji untuk di dua layanan, AWS dan Azure. Lalu untuk edge computingnya
dilakukan juga oleh AWS dan Azure IoT Edge. Lalu untuk yang ketiganya adalah metodologi analisis komparatif. Ini membandingkan hasil latensi antara cloud dan edge ya. Di sini bisa terlihat ya dari tabel utama latensi analisisnya. Untuk audio bisa dilihat di sini AWS 9,07, Azure-nya 9,10, rata-ratanya 9,08. Untuk image-nya yang dideteksi adalah kanker payudara dengan ukuran image 224 kali 224 kali 3. Lalu di sini record juga untuk AWS 73, untuk Azure 73, 73. Nah, untuk yang keduanya adalah latensi analisis dengan Edge. Audionya di sini trial English sentences convert AWS-nya 022, 025, average rata-ratanya 023. Yang image-nya 09, 098, 094. Ini bisa kita lihat ya untuk dari dua grafik potong ini. Jelas-jelas kalau latensi cloud jauh lebih tinggi dibandingkan edge. Cloud memiliki latensi jauh yang lebih tinggi daripada edge untuk pengolahan audio maupun image. Untuk edge itu lebih efisien dan cepat, cocok untuk aplikasi yang kita butuhkan real time ya, atau kebutuhan yang responnya sangat instan. Kalau untuk cloud itu memberikan hasil yang hampir mirip di luar platform, tapi dia latensinya lebih lambat, lebih tinggi. Nah, dari hasil penelitian ditemukan bahwa ya tadi yang seperti saya bilang tadi untuk edge computing mengurangi latensi secara signifikan hingga 40 kali lebih cepat untuk audio dan 78 kali lebih cepat untuk gambar. AWS untuk layanan yang kita bisa kenal ya, yang terkenal Amazon ini AWS, Amazon Web Service, sedikit lebih unggul daripada Azure, Microsoft Azure dalam hal latensi, baik di cloud maupun di edge. Dan bisa disimpulkan bahwa penerapan edge computing sangat potensial untuk aplikasi e-health, terutama dalam diagnosa serba cepat berbasis citra medis. Jadi bisa dibilang sebagai rekomendasi, uh, ya kami menyarankan penggunaan arsitektur itu secara hybrid untuk kombinasi antara edge dan cloud untuk menyeimbangkan antara kecepatan respon dan skalabilitas. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Saudara Novar. Silakan. Oke, terima kasih Mas Put. Eh, boleh di next? Oke, Oke, terima kasih sebelumnya buat Mas Putra dan Mas Anton. Baik, di sini teman-teman, mungkin saya coba mau flashback tadi ke belakang terkait apa bedanya edge computing dengan cloud computing. Pertama kita once bisa kita definisikan si cloud computing itu mungkin gambarannya pertama kayak eh, mungkin bingung ya cloud computing apa. Mungkin kita bisa jabarin pada eh, Google Foto atau Google Drive atau Microsoft 365 yang ada di cloud. Jadi mereka memproses langsung di cloud dan juga menyimpan di cloud. Nah, kenapa bedanya sama edge computing itu lebih cepat? Karena kalau di edge computing itu dia cara kerjanya proses itu dilakukan dari sumber terdekat. Misal kamera yang dilakukan di mobil yang bisa merekam keadaan sekitar. Karena mereka langsung eh, sumber datanya di situ, mereka bisa langsung mengirim data ke layar yang bisa diterima langsung dari kita. Bedanya sama Google Foto, mereka mencari dulu, setelah mencari diproses, setelah diproses yang datanya itu udah ngambil dari cloud dan itu yang menyebabkan sebenarnya kenapa tadi latensi si cloud dengan computing itu beda jauh. Misalkan tadi eh, saat di cloud itu perbedaannya 9 detik, sedangkan di edge computing itu 0. Eh, ya, so far sih sebenarnya
bedanya itu jauh karena memang proses yang satu dari source-nya dari sumbernya, yang satu lagi dari computing atau dari awan ya seperti AWS gitu kan. Dan di sini AWS memang sedikit lebih unggul karena memang teknologi yang dipakai AWS sekarang lebih maju sih untuk terkait edge computing gitu, terkait cloud computingnya. Dan mungkin itu eh, flashback ke belakangnya bedanya kenapa ada edge computing sama cloud computing. Nah, di penulisan e-health jurnal yang didukung oleh IOMT dan juga ada deep learning. Nah, deep learning itu sebenarnya eh, metodenya sama kayak machine learning, cuman dia lebih ke tier one neural atau sarafnya itu. Kenapa di dinamain deep learning karena lebih ke tier one-nya. Kalau machine learning masih agak penyebarannya masih common atau general, lalu dipadatkan lagi ke deep learning. Kenapa di instansi kesehatan pakai deep learning, jadi nggak pakai machine learning juga. Nah, di sini kenapa ada kekurangan penelitiannya? Jadi terkait ke keamanan privasi, misalkannya data yang mereka pakai itu terkait ada data, mungkin ini data NIK atau data KTP kalau di Indonesia. Ini tuh mereka belum ada metode terkait gimana sih cara buat mengenkripsi data itu, atau data itu nanti dipakai buat apa, atau bisa di ada potensi keluar nggak, nah mitigasi resikonya seperti apa. Nah, itu keamanan dan privasi datanya belum ada. Skabilitas itu jadi gimana potensi saat fokus sama latensi itu di mana edge sama cloud computing itu dipakai bersamaan. Nah, itu kan baru dua dua metode ya. Mereka kan nggak menggunakan LIS seperti LAN information system gitu. Jadi metode yang lain sebenarnya harus diuji juga, di mana yang nanti kita bisa ambil metode mana yang paling baik untuk penggunaan si aplikasi e-health ini. Nah, data data aset itu kenapa juga di sini kekurangannya terbatas karena data audio dan image ya. Misalkan data audio itu memang lebih cepat diproses karena memang teks gitu, texting dari suara ke teks itu lebih cepat. Dan gambar agak lama karena mereka mau proses per byte ya. Misalkan gambar tadi ada bercak, mereka baru nyari bercak, habis itu warnanya warna apa, terus bercaknya ada berapa. Itu memang di sini agak lama karena data yang dipakai itu data set. Di sini juga kekurangannya sebenarnya bisa pakai ini sih, skala kita pakai data yang dari manual, misalkan dari dokternya itu data obatnya nanti seperti apa. Jadi di sini kurang komprehensif juga terkait data, cuma dibandingkan dua data aja. Untuk biaya juga kita nggak ada comparison, jadi gimana di edge computing itu lebih mahal atau enggak, terus di edge computing itu lebih bagus apa enggak secara infrastrukturnya. Mungkin nanti harga servernya berapa, terus jaringan yang dibutuhkan bandwidthnya berapa, terus mitigasi resikonya nanti kayak gimana. Nah, untuk validasi juga di sini sebenarnya lebih baik nanti ke depannya diuji dengan rumah sakit yang benar-benar menerapkan itu, dan juga ada partisipasi tenaga medisnya yang memang punya kemampuan atau punya referensi lebih ya di tenaga medisnya. Oke, boleh next, Mas. Dan rekomendasi dari kami bertiga terkait comparison antara S dan computing aplikasi e-health itu, pertama eh, aspek keamanannya harus dilihat karena kita kan memakai cloud computing di mana nanti mereka encrypt apa enggak di sana kan. Jadi bukan hanya tanggung jawab ke vendor atau ke pihak ketiga, tapi tanggung jawab dari sisi aspek keamanan rumah sakit juga harus benar diterapkan, dan juga uji coba penerapannya yang sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga itu gimana analisa beban biaya ini di apa bisa dilihat ya. Dan juga nanti kedepannya bisa integrasi dengan jaringan yang lebih cepat seperti apa namanya 5G gitu, atau memang ada jaringan yang lebih cepat. Mungkin juga kedepannya bisa edge computing ini bisa berkolaborasi dengan intranet. Sebenarnya teknologi intranet juga sangat bagus, cuman bedanya emang bedanya tidak bisa diakses dari luar karena di internal. Oke, untuk next boleh, Mas. Oke, kesimpulannya jadi eh, di mana jurnal ini tuh sebenarnya comparisonnya antara Edge dan cloud computing, yang di mana di sini pakai aplikasinya eHealth dan juga dukungan IoMT atau di sini deep learning juga, jadi menggambarkan gimana eh, jeda waktu atau latensi itu berjalan sedang di Edge dan di cloud computing. Di sini juga bagusnya memang ada comparison antara dua itu, tapi kita kan sebenarnya nggak tahu di organisasi itu kebutuhannya lebih dari itu juga bisa jadi. Tapi memang kinerja edge computing itu lebih baik dibandingkan cloud computing karena tadi prosesnya langsung dari sumbernya, sedangkan cloud itu dari eh, proses di awan atau di internet, yang nantinya juga selain diproses disimpan gitu.
Dan keterbatasan dari ini masih banyak aspek keamanan tadi kayak belum ada nerapin terkait data-datanya, data privasinya gitu, atau kita bisa pakai pakai ISO terkait kesehatan juga 2705 atau ISO 27001 terkait keamanan informasinya. Dan di sini juga kita harus lihat skalabilitasnya, terus nanti validasi klinik yang memang penerapannya langsung pada klinik. Dan rekomendasi ke depan mungkin bisa integrasi dengan pihak-pihak terkait untuk solusi ke depan terkait e-health yang lebih kompresif atau lebih detail ya. Oke, next Mas. Oke, terima kasih, mungkin presentasi dari kami sekian. Eh, boleh boleh saya kembalikan ke Mas Anton. Ya, terima kasih Bang Nafar atas presentasinya dan juga Bang Putra. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok kami dalam membahas mereview jurnal dengan judul apa tadi, e-health ya, aplikasi e-health. Semoga review jurnal ini bisa kita gunakan untuk hasil dari review jurnal ini bisa apa untuk memenuhi tugas mata kuliah kita. Ya, kurang lebihnya itu aja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Izin